Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membahas tentang dunia perhabiban, ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang merusak akidah mereka gembar-gemborkan. Kata Habib Idrus ini, kalau orang butuh fulus, ya maka sering-sering tawassul. Dia ngajak tawassul, minta kepada Habib Al-Idrus. La hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka hadha buhtanun adim. Baik teman-teman, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ketika memberi nasihat kepada sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah hak-hak Allah maka engkau akan mendapati apa yang kau inginkan. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta maka mintalah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabat Ibnu Abbas sejak dini untuk meminta hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Lah, ajaran Habib ini malah minta tawassul, ya menggunakan perantara, butuh fulus, bertawassul kepada siapa tadi? Habib Al-Idrus. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, biasanya hatinya cenderung ta'alluq, merendahkannya kepada orang yang menjadi perantara, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang padahal kita harus mengagungkannya. Dia merengek-rengeknya, ta'alluqul qalb, tadallulnya kepada makhluk, kepada perantaranya tadi, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rusaknya orang yang menjadikan perantara selain Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hajat. Baik teman-teman, kita akan dengarkan lagi dan kita akan reaction lagi. Mana ya kudus, wah kita tawassul lagi. Kalau orang butuh fulus, sering-sering tawassul dengan bangsa Al-Idrus. Ya Maulana ya Kudus sahil alaina al-fulus bijahi Habib Abdullah Al-Idrus. Wah, tawassul sama Al-Idrus. Habib Obarat ini juga, ya. Mereka itu tawassul seperti itu tuh dipakai doa. Kalau orang yang nggak ngerti, dibilang apa? Syirik. Oh, poain jaluk kayak ini. Syirik ini, lo duduk syirik ini tidak paham. Baik, Beb, yang nggak paham siapa? Sebenarnya nggak paham siapa? Tawassul dalam Islam diperbolehkan, ya, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau tawassul kepada orang yang sudah meninggal, ya, bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dengan kedudukannya atau kemuliaannya, ini jelas perkara yang tidak pernah diajar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup, ingat ya, minta doa kepada orang soleh yang masih hidup, ayyakuna hayyan, masih hidup, wa ayyakuna hadiran, yang hadir, ada di hadapannya, wa ayyakuna qadiran, dia mampu untuk mendoakannya. Lah ini orang yang sudah meninggal, apalagi kuburan, kok dimintai tawassul, itu gimana ceritanya? Gak bisa seperti ini, gak ada ajaran seperti ini.
Siapa yang melarang tawassul? Nggak ada yang melarang. Cuman harus sesuai dengan koridor syariat. Ya, silakan bertawassul. Tapi kalau tawassul kepada orang yang sudah meninggal, sudah wafat seperti ini, maka jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, karena nggak ada tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ingat nggak hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ketika di Madinah terjadi musim kemarau. Padahal Umar bin Khattab tinggal di Madinah, hanya selangkah dengan makam Nabi alaihi salatu wassalam. Selangkah saja dengan makam Rasulullah. Apakah kemudian Umar bin Khattab minta ke kuburan Nabi? Manggil-manggil Nabi? Ya, bertawassul dengan Nabi di situ agar menyampaikan hajatnya, minta sama Nabi untuk mendoakan agar turun hujan? Tidak. Justru Umar bin Khattab minta kepada Abbas, paman Nabi, agar Abbas berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ya silahkan, ini benar, dibenarkan. Lihat Umar bin Khattab, kecerdasan Umar bin Khattab. Faham, kalau minta kepada makhluk yang sudah meninggal, ini dilarang. Ini perbuatan apa? Termasuk perbuatan yang tidak pernah diajarkan, bahkan bisa menjurus kepada kesyirikan. Maka Umar bin Khattab faham ini, maka Umar bertawassulnya kepada Abbas. Sekalipun dia kedudukannya adalah levelnya seorang nabi, tidak boleh ditawassuli kalau dia sudah meninggal. Ya, sebenarnya itu ini perkaranya sangat gampang kalau kita mau belajar, Beb. Iya, kalau kita mau belajar. Tawassul bisa dengan nama Allah dan sifatnya sudah saya sebutkan sebelumnya, Asmaul Husna. Silakan bertawassul dengannya. Bertawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan keimanan, bertawassul dengan kalimat tauhid. Ya, silakan. Yang sesuai dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan ngarang-ngarang tawassul sendiri. Ini ajaran siapa? Kok minta fulus bertawassul kepada makhluk? Ya, gimana ceritanya? Baik teman-teman, kita dengarkan. Ya, ini tawassul dengan orang soleh. Kalau kita doa langsung dikabul, tapi pending, lemot, ya, lelet. Jaringannya apa? Lelet. Karena kenapa? Dosanya banyak. Tapi kalau ya teman-teman, ini syubhat yang sangat berbahaya ya. Sedikit kita tambahkan teman-teman. Dikit lagi ya, kita ulangi sedikit aja. Nanti kita lanjut. Ya, ini tawassul dengan orang soleh. Kalau kita doa langsung dikabul, tapi pending, lemot, ya, lelet. Jaringannya apa? Lelet. Karena kenapa? Dosanya banyak. Tapi kalau kita tawassul dengan orang soleh, menyebut nama orang soleh, maka doa kita insya Allah tembus 7 lapis langit, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau lagi Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini syubhat yang sangat ngeri teman-teman. Berbahaya. Kalau kita doa langsung kepada Allah, katanya doa kita akan lelet, akan dipending katanya. Berbeda dengan doa lewat tawassul dengan para orang-orang soleh. Itu akan cepat qabul, tembus ke langit katanya. Na'udzubillah. Ini justru bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran. Bib, coba buka surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman kepada kalian. Apa kata Allah? Ud'uni, berdoalah kepadaku. Lihat, Allah sendiri yang perintahkan agar kita berdoa langsung kepada Allah. Astajib lakum, dan saya akan kabulkan doa-doa kalian. Lihat, Allah perintahkan langsung kita minta kepadanya. Allah justru senang kalau hambanya langsung minta kepada Allah, menunjukkan hamba tersebut merendahkan diri kepada Allah,
bersimpuh di hadapannya, mengadukan hajat-hajatnya kepada Allah saja. Allah senang dengan seperti ini. Makanya Allah perintahkan langsung kita minta kepadanya. Lihat, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku. Allah sebutkan orang-orang yang sombong, enggan langsung minta kepada Allah, dikatakan sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka akan dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Lihat, justru kalau orang-orang menjadikan perantara berdoa kepada selain Allah, itu termasuk perbuatan yang sangat hina. Dikatakan Allah sombong. Allah katakan sombong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala gak butuh dengan perantara-perantara tersebut. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Jadi jangan dikira Allah itu butuh dengan perantara-perantara dari kalangan orang-orang soleh. Wah, gak butuh. Allah Maha Kuasa. Justru kalau kita menjadikan perantara orang-orang soleh dalam berdoa, berarti kita termasuk orang-orang yang sombong, ya, yang kita merusak haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman, rusaknya ajaran orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena seolah-olah beranggapan kalau Allah itu nggak akan mengabulkan doa kita kecuali harus melewati orang-orang soleh, melewati para wali-walinya. Na'udzubillah. Seolah-olah nggak mampu mengabulkan doa tersebut. Kasihan sekali. Ini tanakus, merendahkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala itu nggak menghiraukan, nggak mengabulkan doa orang yang tanpa dengan perantara. Allah butuh dengan hamba-hamba soleh tersebut agar doanya terkabul. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita berdosa, kita bertaubat kepada Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Jika mereka melakukan dosa, kita berdoa melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan fahish yang keji, au dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidunubihim, dan mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Bukannya minta dengan perantara orang saleh. Kalau kita berdosa yang memohon ampun kepada Allah, tugas kita langsung minta ampun kepada Allah. Nggak ada perintah Nabi kalau berdoa lewat orang-orang soleh biar terkabul, nggak ada ceritanya. Itu merendahkan haknya Allah loh. Lihat, satu ayat lagi saya sebutkan. Surat Al-Baqarah, buka 186. Perhatikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Perhatikan, Beb. Ingat ayat ini baik-baik ya. Bagaimana Allah perintahkan kita justru langsung minta kepadanya. Wa idza salaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku. Jika ada yang tanya dari hamba-hamba Allah tentang diriku wahai Muhammad, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Lihat, Beb, Allah itu maha dekat. Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka saya kabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Ya, saya kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Perhatikan, Allah perintahkan kita justru minta hanya kepadanya, tanpa perantara. Karena Allah katakan qarib. Kalau hamba-hambaku, ya, wahai Muhammad bertanya tentangku, ingin meminta kepadaku, bilang saja saya dekat.
dan saya akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Jelas tidak ayatnya? Allah tidak katakan, kalau engkau mau dikabulkan doanya, berdoalah lewat orang-orang soleh, lewat Fakih Muqaddam, lewat Al-Aidrus. Nggak ada ceritanya. Karena menunjukkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengabulkan doa hambanya. Allah nggak butuh dengan perantara-perantara tersebut. Perhatikan nas-nas dalil. Kalau kita mau pelajari teman-teman, coba kita gali Al-Quran ya. Justru melarang perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah, menjadikan tandingan dari selain Allah Azza wa Jal. Ini pentingnya kita belajar tauhid. Penting. Supaya nggak seperti ini caranya beragama. Kacau nanti. Ya, kacau beragama kalau seperti ini caranya. Ya. Maka teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jelas nas-nas dalil yang menjelaskan kalau kita diperintahkan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menserikatkan orang lain, makhluk, dalam beribadah berdoa kepada kita. Satu ayat lagi, Bib. Surat Al-Jin, coba buka. Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka nggak boleh ada kuburan di masjid. Kita menyembah, sujud, rukuk, menghinakan diri hanya untuk Allah. Nggak boleh kepada selain Allah. Nggak boleh dijadikan tempat kuburan. Apa kata Allah? Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan sekali-kali engkau berdoa kepada selain Allah, di samping itu pula engkau berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, di samping itu pula dia berdoa kepada selain Allah. Itulah yang namanya syirik. Menyekutukan, menyandingkan Allah dengan selain Allah. Apa perlu saya jelaskan tentang pengertian syirik? Apa itu syirik? Taswiyatullah ghairallah min khasaisillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Berdoa hanya kepada Allah, maka nggak boleh bersandingkan dengan makhluk, disyirikatkan dengan makhluk di situ. Penting teman-teman ya. Makanya Islam itu di antara kesempurnaan ajaran Islam. Di antara kesempurnaan ajaran Islam itu menutup pintu-pintu kesyirikan. Coba teman-teman bisa renungkan ya. Bisa renungkan kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita membangun kuburan. Coba perhatikan baik-baik. Naha Rasulullah, hadis Jabir bin Abdullah. Naha Rasulullah ayyujassisal qabru wa ayyubna alaihi. Rasulullah melarang mengkapuri, ya menyemen, mengkeramik kuburan dan membangun di atas kuburan. Kok kenapa dilarang teman-teman? Karena ini ada syaddan lidzari'ah, menutup pintu-pintu yang bisa menjurus kepada kesyirikan, pengkultusan, pengagungan kepada kuburan. Coba perhatikan ya, dilarang oleh Nabi. Jadi pintu-pintu yang mengarah kepada kesyirikan, pengkultusan, pengagungan kepada makhluk, ini dilarang. Contoh lagi teman-teman, Rasulullah melarang kita sholat di waktu-waktu terlarang. Seperti ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ketika matahari pas di tengah-tengah kita sebelum zawal. Kenapa teman-teman? Karena di situ ada bentuk penyerupai, tasyabbuh, menyerupai ibadahnya orang-orang Majusi yang mereka memberikan persembahan sujud kepada matahari di saat terbit, saat terbenam. Lihat, sampai hal seperti ini dilarang oleh Nabi. Padahal kalau kita bisa alasan, kan kita sholatnya hanya kepada Allah, bukan kepada matahari. Naam, sholat kita kepada Allah.
Tapi ada unsur tasyabbuh, menyerupai perbuatan orang-orang Majusi yang mereka sujud, yang mereka menyembah matahari di saat terbit dan di saat terbenam. Ini dilarang. Kenapa? Ada bentuk unsur-unsur yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Maka ditutup syaddan lidzari'ah. Ditutup dalam syariat. Paham teman-teman? Satu lagi teman-teman. Ya. Kenapa Rasulullah SAW melarang kita sholat mengarah kepada kuburan? La tusallu ilal kubur. Jangan kau sholat mengarah ke kuburan. Kenapa teman-teman? Loh, padahal kan kita sholat hanya kepada Allah, bukan kepada kubur. Naam. Tapi di situ dikhawatirkan terjadi pengkultusan kepada penghuni kuburan. Justru yang kita agungkan bukan Allah, tapi apa? Makhluk yang ada di kuburan tersebut. Maka dilarang sholat mengarah kepada kuburan. Yang seperti ini harus dipahami teman-teman ya. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Hidup ini sementara teman-teman. Kita hidup sementara di dunia. Kita nggak panjang hidup kita di dunia. Nggak umur kita nggak panjang. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Kata Nabi, umur umatku ini antara 60 sampai 70. Itu teman-teman gak panjang. Dan sedikit sekali yang lebih dari 70. Kalau ada bonus, ya itu luar biasa berarti bonus. Tapi rata-rata umur umatku ini 60 sampai 70. Maka umur yang singkat, kesempatan hidup yang singkat di dunia ini teman-teman, jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Jangan sampai. Termasuk orang-orang yang merugi, karena ancamannya berat. Ya berat ancamannya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka diharamkan kepadanya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini ancamannya berat kalau dia belum bertobat. Ya, dan Allah juga berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti, di hari kiamat, sudah tidak bermanfaat lagi anak-anak yang kita banggakan, harta yang kita kumpulkan, kecuali orang yang menghadap Allah dalam membawa hati yang selamat. Kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Para ulama menjelaskan, hati yang selamat, hati yang murni, yang bersih, yang ikhlas, ya, hati yang bertauhid, hati yang kosong, bersih dari pemahaman-pemahaman menyimpang, khaliyatun minasyirki, hati yang bersih dari bentuk-bentuk kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan yang batil, dari akidah-akidah yang menyimpang, dari perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya orang yang nanti menghadap Allah dengan membawa keyakinan yang batil, dengan membawa kesyirikan dalam hatinya, keyakinan-keyakinan syirik, maka dia tidak akan selamat. Ya, waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan umur yang sedikit ini untuk mempelajari tauhid. Karena Al-Qur'an awal surat itu diawali dengan tauhid. Surat Al-Fatihah isinya tauhid. Di akhir surat An-Nas juga berisikan tauhid. Artinya dari awal kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, diwajibkan ya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dari awal kita dilahirkan sampai akhir hayat, kita diperintahkan untuk mentauhidkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selainnya. Maka jangan sampai kita datang kepada Allah nanti di hari kiamat, kita membawa keyakinan-keyakinan batil, akidah yang menyimpang, ajaran yang sesat, keyakinan syirik dan yang lainnya. Ingat, tidak akan selamat. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih, hati yang selamat dari dosa syirik, selamat dari keyakinan yang batil, selamat dari kebencian, kedengkian, dendam antara sesama kaum muslimin. Maka belajar, ya, manfaatkan umur yang singkat ini untuk
mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengagungkan kepada makhluk. Baik teman-teman, mungkin sedikit ini yang semoga bermanfaat teman-teman ya. Karena dari kemarin anak masih greget teman-teman. Ya, kok ada yang mengajarkan seperti ini? Padahal dia mengatasnamakan apa? Keturunan Nabi. Kita nggak masalah mau keturunan Nabi Adam, keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, mau Nabi Muhammad, terserah. Tapi ajarkan kebenaran sesuai dengan syariat Al-Quran dan sunnah. Bukan kemudian ajaran-ajaran yang hanya mengkultuskan, mengagungkan leluhurnya, ya, mengkultuskan makam-makam leluhurnya, tawasul kepada leluhurnya. Kalau bisa dibilang, lihat, atau kita bisa lihat teman-teman ya, Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang-orang yang kaya, sahabat yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mereka kaya raya. Tapi nggak ada hadis satupun yang memerintahkan kita untuk bertawasul dengan para sahabat-sahabat yang mulia ini. Mereka juga kaya-kaya kok, mereka dermawan kok. Tapi kenapa kok dia mengarahkan kepada Al-Aidrus? Katanya kalau karena Al-Aidrus ini tawasul dengan Al-Aidrus. Kenapa? Katanya Al-Aidrus ini kan dulu dermawan. Dia suka menjamu tamu, menyembelihkan ribuan ekor onta, sapi, dan seterusnya. Iya, alasannya seperti itu. Maka tawasul dengan, kalau butuh uang, butuh fulus, rezekinya lancar, tawasul. Ketika berdoa bertawasul dengan siapa ini? Al-Aidrus. Ini kan ada unsur menggiring opini untuk mengkultuskan, mengagungkan leluhur dia, marga dia. Ini teman, logikanya gini teman-teman ya. Yaman itu kan, ini kan dari Yaman mereka ini, imigran dari Yaman ya, pendatang dari Yaman. Seandainya kalau bertawasul dengan Al-Aidrus, katanya Subah Alawi, Al-Aidrus, dan yang lain-lainnya, di sana banyak orang-orang yang katanya keturunan Nabi, maka negeri Yaman akan makmur teman-teman. Justru akan lebih makmur, akan lebih sejahtera, akan kaya raya, dan seterusnya. Tapi nyatanya kita buktikan faktanya, negeri Yaman sampai saat ini masih dirundung konflik, kemiskinan di mana-mana. Mohon maaf ya, lebih makmur Indonesia. Nyatanya seperti ini kan, kenyataannya seperti ini. Mohon maaf, katanya di sana banyak orang-orang sakti, orang-orang hebat yang doanya bisa tembus ke langit. Kenapa negaranya dalam kondisinya seperti ini? Kondisinya konflik, kondisinya itu dalam kondisi kemiskinan. Seharusnya kan, katanya kan banyak wali tuh, bisa menurunkan susu dari langit, hujan susu dari langit, bisa menurunkan rantai emas, doanya langsung tembus ke langit yang ketujuh. Kalau tawasul dengan mereka dari kalangan Ba'alawi, berarti kan seharusnya harus makmur dong. Tapi nyatanya kondisi negerinya lebih miris, memprihatinkan. Dan kenapa justru kita yang disuruh bertawasul dengan Al-Aidrus? Kenapa kalian-kalian yang di Yaman? Coba, berani nggak dia ngomong ini ke negaranya sono di Yaman? Ayo tawasul dengan Al-Aidrus, nanti biar kaya negeri kita, biar makmur, biar sejahtera. Diketawain sama orang-orang Yaman sono. Kenapa Indonesia yang jadi sasaran? Kasihan negeri kita teman-teman ya. Maka belajar teman-teman, belajar tauhid, belajar akidah yang lurus. Insya Allah yang seperti ini mudah untuk tidak termakan apa? Tidak termakan ajaran-ajaran yang menyimpang seperti ini. Baik, mohon maaf sudah meluangkan waktu ya untuk mendengarkan ya sedikit dari arahan ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi saya berharap jangan sampai teman-teman, jangan seulangnya lagi, jangan sampai kita hidup di dunia ini membawa dosa syirik. Nabi Ibrahim aja takut teman-teman berdoa, wajadumni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan bapaknya tauhid, pendekarnya, Nabi yang dikenal dengan Abu Tauhid, bapaknya tauhid, itu aja takut melakukan kesyirikan. Dan Nabi Muhammad juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Nabi Muhammad berlindung dari kesyirikan. Ya, jadi jangan merasa pede dari dosa-dosa syirik. Bahkan syirik ini malah penyakitnya orang-orang yang saleh. Syirik kecil diantaranya, yaitu apa? Riya, sum'ah, dan yang lainnya. Baik teman-teman, supaya kita semuanya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari perbuatan syirik yang kecil maupun yang besar yang dapat merusak amalan kita. Na'udzubillah. Baik, mohon maaf ya atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.